Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati dan juga saya muliakan rekan-rekan guru sejawat di SD Negeri 14 Jaya ini. Baiklah, adapun pada kesempatan ini definisi yang akan saya paparkan adalah tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan materi ini, terlebih dahulu saya ingin bertanya, adakah di antara ibu-ibu sudah pernah mendengar budaya positif tersebut? Tidak. Sudah pernahkah diterapkan di sekolah masing-masing? Tidak. Baiklah. Kita akan coba bahas dulu. Yang pertama adalah budaya positif. Kira-kira yang terpikir di dalam benak kita, budaya positif itu apa? Nilai-nilai keyakinan. Iya, bagus sekali. Nilai-nilai atau keyakinan atau pembiasaan yang kita terapkan kepada siswa-siswi kita, pembelajaran yang berpihak kepada murid dalam pembentukan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan adapun budaya positif tersebut terkandung beberapa konsep-konsep inti di dalamnya, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kelompok guru, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Kemudian, kita akan bahas satu persatu di dalam konsep-konsep inti pada budaya positif tersebut, yaitu pembelajaran dan paradigma baru. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, di kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini kita sudah dihadapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang dulunya di kurikulum 2013 belum ada pembelajaran tersebut. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka Belajar setelah terjadi perubahan antara pembelajaran berdiferensiasi. Kita perhatikan di sini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, di dalam profil pelajar Pancasila mempunyai dimensi, yaitu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Adakah di antara ibu-ibu yang masih ingat salah satu dimensinya apa? Berkebinekaan global. Nah, ada lagi? Iya. Iya, bagus sekali. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Disinilah anak-anak kita atau peserta didik kita dituntut untuk memenuhi pembentukan karakter yang sesuai dengan dimensi profil
bahwasannya kita ini mengontrol siswa. Nah, ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini kita bisa ambil contoh, kita biasa mengontrol siswa. Apabila sebenarnya teori kontrol ini adalah dimulai dari diri sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol pikiran kita. Kita memulai dengan diri kita sendiri. Nah, ini adalah pendekatan teori kontrol, di mana perubahan paradigma, stimulus respon, atau teori kontrol ataupun teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Menurut stimulus respon dan juga teori kontrol atau pilihan. Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tetapi di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang ya tetap menang. Oke. Tadi paradigma baru. Nah, sekarang disiplin positif. Ini yang lazim kita terapkan di dalam sekolah kita. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kita sering melakukan disiplin positif, misalnya dengan datang tepat waktu. Saya rasa semua sekolah juga menerapkan hal tersebut, datang tepat waktu. Nah, kita sebagai guru haruskah memberi contoh terlebih dahulu kepada anak didik kita, baru kemudian kita memperlakukan disiplin ini. Nah, di sini sebagai guru kita mempunyai tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah, bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif ini? Kita bisa melakukannya dengan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, dengan membuat itu secara berkolaborasi antara warga sekolah. Baik.
di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dari institusi ataupun organisasi. Menurut profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut IPO, Primary Years Program atau PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut daripada keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam diri sendiri. Di sini ada juga kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar hidup kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Manusia memiliki hal tersebut, yaitu bertahan hidup, di mana di dalamnya manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang, di mana ada rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Kemudian ada kebebasan, di mana di dalamnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Di dalam 5 kebutuhan dasar manusia ini, semuanya sudah ada pada diri manusia dari sejak lahir. Apabila salah satu ini kekurangan, maka hidup manusia itu akan dampak yang negatifnya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, di mana ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang terjadi dari dalam diri siswa atau dari dalam diri manusia, di mana untuk mendapatkan imbalan dan juga penghargaan dari orang lain. Nah, dari motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tadi motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang di luar, yang pengaruh dari luar. Di sini untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, kita harus mengubah, seorang guru harus mengubah siswa agar tidak terjadi motivasi ekstrinsik ini, tetapi harus diubah menjadi motivasi intrinsik yang terjadi di dalam diri siswa tersebut, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi atau restitusi.
tidak terencana. Kemudian tiba-tiba kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi ini yang lazim kita lakukan. Terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini adalah 5 posisi kontrol guru, di mana yang pertama adalah mendukung, membuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan juga menjadi manajer. Di dalam 5 posisi kontrol guru ini, yang diharapkan posisi guru menjadi seorang manajer. Tetapi yang lazim kita lakukan pada saat ini, kita guru sebagai pendukung. Kalau misalnya, contohnya, anak terlambat datang ke sekolah, tentunya sering kita marah ataupun kita kasih hukuman atau konsekuensi kepada siswa. Nah, untuk kedepannya kita coba terapkan agar menjadi seorang guru yang bisa memposisikan dirinya sebagai manajer, bukan sebagai penghubung. Kemudian di sini ada beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, pasti kita akan memberikan siswa kita hukuman. Tentunya dengan hormat pada bendera selama 1 jam. Apakah pernah kita lakukan seperti itu? Ataupun berkeliling lapangan, kita suruh siswa kita berkeliling lapangan sekitar 2 kali atau 3 kali. Nah, ini yang dikatakan dengan posisi penghukum, posisi guru sebagai penghukum. Kemudian kalau misalnya membuat rasa bersalah, apa yang kita katakan kepada siswa kita? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, siswa kita apabila mendengar seperti ini, dia akan merasa bersalah dengan sikap kita, dengan posisi kita seperti ini. Kemudian ada lagi sebagai posisi kita teman. Di sini kasusnya sama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah sering kita ucapkan kepada siswa kita pada posisi teman. Guru sebagai posisi teman. Sedangkan sebagai posisi pemantau, apa yang kita ucapkan? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sering kita terapkan di sekolah sebagai posisi pemantau. Nah, kemudian yang dianjurkan dan akan kita terapkan sebagai posisi manajer, di mana kasusnya tetap sama. Sekarang, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, begitu juga kalau seandainya ada kasus yang sama di sekolah kita tanyakan dulu kepada anak. Nah, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah? Kemudian pasti anak akan menjawab, kira-kira kesalahan kamu itu apa? Dan dampaknya pada diri kamu itu apa? Kira-kira
kesalahan yang kamu buat ini bisa kamu perbaiki. Inilah posisi manajer yang diharapkan akan kita terapkan untuk kedepannya. Kemudian untuk, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan, kira-kira posisi kontrol apakah dalam pertanyaan tersebut? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kata-kata tersebut berada pada posisi, guru berada pada posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah penghukum, pembuat tak bersalah, pemantau, teman atau manajer? Pemantau. Oke, kita coba next. Kita lihat lagi nanti. Nah, di sini juga posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa kira-kira? Memantau. Ya, memantau, teman, penghukum, pemberi tak bersalah, ataukah menajim? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini tentunya di posisi pemantau, karena dia tidak pernah benar melakukannya. Otomatis kita selalu memantau dia. Oke. Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Nah, ini pada posisi teman. Coba kita sekali coba lihat lagi ke. Nah, ini posisi kontrol apakah? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini adalah posisi kontrol manajer. Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Kita menghadapkan para siswa untuk berpikir kritis. Kita menghadapkan anak untuk saling lebih bertanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Kemudian, di sini ayahlah lakukan demi bapak atau lakukan demi ibu ya. Pada posisi teman. Iya, teman. Ini posisi teman. Oke. Nah, di sini adalah keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tentunya Bapak Ibu telah membuat peraturan ataupun kesepakatan kelas. Nah, di sini kita lebih terperinci lagi menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, kita lihat bawahnya. Kita lihat pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, seringkali kita guru membuat peraturan kelas dengan melibatkan diri kita sendiri tanpa melibatkan peserta didik. Nah, untuk membuat satu keyakinan kelas, kita akan meminta peserta didik kita untuk menyebutkan, untuk berpartisipasi, menyebutkan peraturan kelas yang ada di kelas kita. Misalnya, jangan terlambat datang ke sekolah. Di sini ada kalimat-kalimat yang lebih positif lagi. Dari jangan terlambat datang ke sekolah, kita bisa menjurusnya ke datang tepat waktu. Nah, inilah yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Jadi mereka yakin akan menerapkan peraturan itu secara mandiri, termotivasi dari dalam, bukan dari luar. Kemudian di dalam membuat keyakinan kelas,
Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, kita lihat sekarang adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kalimat yang kita utarakan dalam menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa yang akan kita katakan kepada siswa kita? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi dirimu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, next. Di sini saya ada video. Baiklah, ini video salah satu video penyelesaian masalah. Ini adalah salah satu kasus penyelesaian permasalahan pada posisi manajer yang menggunakan segitiga restitusi. Nah, baiklah, sebagai yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesionalis, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi
Hanya ini pemaparan materi tentang budaya positif yang insya Allah bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing untuk menjadikan pembelajaran ataupun pembentukan karakter siswa kita sesuai dengan yang kita harapkan, dan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila, agar siswa kita menjadi lebih aktif, bertanggung jawab, dan juga lebih disiplin. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua, hari ini kita akan membuat satu keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini sering kita lakukan, ya kan? Jadi ini bisa juga dikatakan dengan peraturan kelas dulunya, ya. Dulunya dikenal dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita lebih terperinci lagi menjadi keyakinan kelas. Tentunya anak-anak ibu dulunya pernah kan membuat keyakinan kelas kan? Peraturan kelas pernah nggak buatnya? Untuk apa sih buat peraturan kelas itu? Biar apa? Ayo. Biar aman. Bagus kan? Apa lagi? Ada yang tahu lagi? Untuk apa sih kita harus buat? Biar kelas terjaga. Nah, ada lagi nggak? Kenapa sih harus dibuat keyakinan kelas atau peraturan kelas itu? Biar apa? Ayo coba. Nah, iya, biar mengingatkan ya nak ya. Yang betul sekali. Seperti kata Kanza tadi, biar kelas kita lebih aman, nyaman, dan terjaga. Nah, contohnya ayo, apa kira-kira peraturan kelas yang pernah kita buat dulu? Tidak ribut di dalam kelas. Nah, ada lagi? Sopan santun, bagus. Apa lagi? Iya, bagus nih. Tidak jalan-jalan saat belajar. Ada lagi? Tidak bertengkar. Ya kan, apa lagi nih? Tidak buang sampah sembarangan. Itu adalah peraturan kelas ataupun kesepakatan kelas. Nah, kita akan naik level lagi nih. Jadi keyakinan kelas. Kalau tidak membuang sampah di tempatnya, bahasa yang lebih positif atau lebih bagusnya apa? Ada yang tahu? Ayo. Apa kira-kira? Kalau tidak membuang sampah sembarangan, itu bahasa positifnya apa? Yang lebih meningkat lagi. Kelas bersih. Oke, bagus. Ada yang lain? Lingkungan bersih. Oke, bagus Muntir. Apa? Ada yang lain nggak? Iya, sekolah bersih. Ada yang lain? Nah, kalau bahasa yang lebih positifnya, membuang sampah pada tempatnya. Anak ibu sudah melakukan hal
kelas, ya kan? Datang tepat waktu. Ada lagi nggak selain membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, tidak ribut di dalam kelas. Apa lagi? Tidak bertengkar. Tidak pada ribut. Iya, ada lagi nggak kira-kira? Tidak Iya, betul ada. Duduk tertib saat belajar. Nah, kira-kira pada saat kita mau keluar nih, ya kan? Kita mau keluar, apakah langsung keluar? Tidak. Jadi kayak mana juga? Iya, harus izin dulu kepada guru. Nah, waktu misalnya mau bertanya, apakah langsung bertanya? Bagaimana juga? Angkat tangan, iya, tunjuk tangan dulu sebelum bertanya, ya kan? Nah, waktu kita mau keluar kita minta izin atau permisi dulu kepada guru. Nah, waktu mau masuk ke dalam kelas bagaimana? Iya, mengucapkan salam. Nah, itu. Kalau misalnya kita bertengkar nih, ya kan? Bertengkar. Boleh apa tidak nih? Kalau seandainya ada barang teman yang tidak sengaja kita jatuhkan, apa yang harus kita lakukan? Meminta jika kita bersalah. Nah, ada lagi nggak? Harus apa harus? Menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih atau menyayangi yang lebih kecil, ya kan? Oke. Sekarang ibu mempunyai sticky note, ya nak ya. Salah satu atau salah satu dari kalian semuanya dapat sticky note-nya. Kemudian sticky note ini dituliskan. Satu orang satu menuliskan peraturan kelas, ya, yang akan kita sepakati bersama untuk kita jadikan satu keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Paham anak ibu? Paham ya nak ya? Oke, ibu akan membagikannya sticky note tersebut. Nah, nanti kita tempelkan di papan keyakinan kelas. Ya nak ya? Oke, dipahami ya? Oke. Nah, ini ibu punya sticky note-nya. Nah, ibu akan bagikan ya sticky note-nya satu orang satu, dan kita akan menuliskan satu peraturan di sini ya nak ya. Oke, silahkan ditulis terus. Oh, saya itu loh, Pak. Oke, anak ibu, tuliskan satu orang satu peraturan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Kemudian ini kita akan tempelkan ke depan. Ya, satu saja. Ada yang sudah siap? Ada. Oke, kita tunggu dulu kawan semua ya. Kita tunggu dulu kawan semua siap. Tuliskan terus siapa
Ayo. Naira. Ini Munira. Nah, ayo Kanza. Bagus. Di sini bangun terus Reva. Suhaili udah siap ya? Ya, ayo bangun terus. Ayo bangun terus. Faizin, Alika, Sinta, Munzir, Al-Asir. Oke, ayo lagi nak. Bangun. Habibi bangun. Oke. Ada yang lagi, ada yang belum kan? Ayo, ayo. Ayo sini. Baik anak ibu semuanya. Nah, di sini sudah ada jangan ribut di dalam kelas. Ada beberapa yang sama, tetapi sudah ibu ambil ya. Ada beberapa poin yang sama, sudah ibu ambil. Nah, kemudian ini adalah peraturan atau keyakinan yang berbeda ya. Yang berbeda. Nah, kita coba tuliskan satu persatu. Yang pertama, ayo, apa yang kira-kira di sini? Yang iya, membuang sampah. Membuang tempatnya. Oke. Dua, menjaga sopan santun. Tiga, apa lagi nih? Iya, duduk tertib saat belajar atau tertib saat Pelajaran. ya mengikuti pelajaran. Tertib Oke, nomor 4. Apa lagi nih? Apa lagi? Datang tepat Waktu. ya. Nomor 5. Apa lagi nih? Oke. Menjaga kebersihan. Ya kan? Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Oke. Nomor 6. Apa lagi? Menghormati
ada pada diri saya. Ya nak ya, inilah yang harus saya kerjakan. Inilah yang menjadi tanggung jawab saya. Waktu saya di sekolah, waktu saya di dalam kelas, dan juga waktu di rumah. Paham anak ibu? Paham tidak? Bisa nggak ini menjadi sebuah tanggung jawab sama kalian? Nah, kalau misalnya kita menjaga kedisiplinan ini, artinya kita menjalankan keyakinan kelas ini, artinya kita menghargai diri kita sendiri agar kita lebih bertanggung jawab. Ya nak ya? Lebih disiplin waktu, lebih disiplin dalam bertindak. Ya nak ya? Paham ya? Paham ya? Oke, baik. Sekarang ibu akan kita sudah merumuskan sama-sama keyakinan kelas kita. Kita sudah sepakati sama-sama keyakinan kelas kita, dan kita harus mentaatinya dan menerapkannya. Iya, anak ibu semua, kita tadi sudah menyusun, memilih keyakinan kelas, ya kan? Nah, sekarang kita sama-sama membuat kesepakatan dengan menandatangani kesepakatan keyakinan yang telah kita buat. Ya, paham ya? Jadi semuanya sekarang satu persatu ibu panggil ke depan untuk tanda tangan. Tanda tangan bahwasanya kita setuju untuk menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Baik, sekarang ibu panggil dulu Alika Fatina. Ayo, tanda tangan dulu. Ya, di sini ya. Oke, Reva. Suhaili. Hafiz. Ini. Munira. Fadila. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Istia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohili. Perkenalkan, nama saya Siti Humaira Ataya. Sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sangat penting karena dapat meningkatkan rasa disiplin. Sangat penting karena dapat menciptakan sekolah atau kelas yang aman dan nyaman.
Thank